Aku mau mencerita sedikit pengalaman hidup aku. Sebelum aku menceritakan pengalaman hidup aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Lermin Manurung. Aku tinggal aku tinggal di Tanjung Karimun, Kepulauan Riau. Aku seorang janda dan anak aku 2. Satu anak aku dibawa pergi sama mantan suami aku, dan yang kedua sekarang ada dengan aku. Aku tinggal bersama orang tua aku karena orang tua aku ada 2 rumah, jadi satu aku diamin rumahnya. Itu adalah warisan orang tua aku. Aku cuma menumpang karena aku janda. Orang tua aku yang menyelamatkan aku di saat aku susah, di saat aku janda. Aku juga mau menceritakan sesuatu yang menyedihkan dari pengalaman aku. Sewaktu kelahiran anak aku yang kedua tahun 2016. Baik, aku akan menceritakan dari tahun 2016. Anak aku yang kedua. Sewaktu mantan suami aku datang, sebelum aku bercerai sama laki aku, mantan suami aku datang. Belum tahu kalau aku sudah balik ke Kristen. Belum aku kasih tahu karena aku sudah tidak mencintai dia lagi. Lalu aku tidak mengatakan apa-apa sama dia kalau aku balik Kristen. Setelah di kampung, barulah aku mengatakan kalau aku sudah balik Kristen. Aku sudah tidak mencintai abang lagi. Waktu aku balik ke kampung Mustaqim. Sebelum itu juga di kampung aku kelahi masalah ekonomi. Kenapa aku kelahi masalah ekonomi? Karena suami aku tidak memberikan nafkah untuk aku. Jangan memberi nafkah, memberi uang untuk aku tidak ada sedikit pun. Dia disuruh-suruh sama orang, sama abang-abang beradiknya, tapi tidak memegang uang sedikit pun. Aku sangat sakit hati dan marah. Aku ingin cepat-cepat pulang. 5 hari aku di sana, 3 hari 5 hari aku di sana. Aku tidak betah, makanya aku minta pulang. Apa yang aku makan di sana? Pertama, kedua, aku makan enak-enak. Karena kami makan tak bilang-bilang. Kami seperti mencuri makan. Ini semua gara-gara mantan suami aku. Dia yang mengajak aku makan, dia yang mengajak aku ke kampung. Setelah kami mencuri makan, kami makan aja. Terkejutlah istri suami abang mantan suami aku, kakak ipar aku. Terkejutlah dia. Kata dia bilang dengan aku, siapa yang makan ikan nih sampai habis? Padahal aku udah banyak masak. Padahal aku sudah banyak masak. Kata dia gitu. Lalu aku bilang, Mustaqim yang makan. Aku bilang gitu. Dia ngajak aku makan. Mika nih, dah pertama aku diamkan, kedua aku diamkan. Sekarang barulah aku tegas dengan kalian ya. Kata dia gitu. Kalian datang di saat butuh aja. Di saat butuh aja, di saat kalian susah kalian datang. Tapi kalau kaya, kalian tidak ada datang. Memberi pun tidak ada. Jadi aku bilang sama kakak ipar aku
Aku makan saat butuh aja. Saat susah aja aku datang ke sini. Mustaqim yang ngajak aku ke kampung, Kak. Aku tidak mau balik kampung. Kalau hanya numpang makan, seperti mencuri makan. Apalagi kakak bilang dengan aku makan harta orang. Apa tak marah aku? Dia bilang begitu dengan aku. Makanya aku jadi membenci keluarga mantan suami aku. Dan aku bersumpah demi anak aku yang kedua, aku tidak akan pernah datang ke kampung lagi, Mustaqim. Aku tidak akan pernah datang ke kampung Pulau Burung lagi, ke Dahlah. Ingat itu engkau. Aku tidak pernah dicaci maki sampai dibilang aku saat butuh makan di tempat dia, saat susah. Padahal aku cuma makan 3 hari. Itu pun dipaksa sama Mustaqim, mantan suami aku. Makan dek, kata dia. Aku tidak masak, tak dikasih makan, belanja. Aku tak dikasih uang untuk masak. Untung aja aku bawa bekal 500.000 untuk pulang karena aku tak tahan dengan kakak ipar aku. Makanya aku mengatakan itu sama Mustaqim, dengan mantan suami aku. Aku tidak akan pernah menginjak Pulau Burung, tak pernah menginjak Dahlah. Ingat itu, Mustaqim. Bilang itu dengan marah-marah. Dia tidak memberi aku sedikit pun uang untuk ongkos. Jangan untuk ongkos, untuk makan di rumah aja tidak ada dikasih. Aku lagi hamil pun tak dikasih. Aku gak nyangka Mustaqim sejahat itu sama aku. Mungkin karena ekonomi. Mungkin karena ekonomi atau tidak direstui sama orang tua. Hidup kami melarat, hidup kami suram. Tapi ini sudah memang takdir aku. Sudah memang takdir aku semuanya. Karena aku yang memilih dia. Aku mencintai dia. Karena aku mencintai dia karena rela. Aku ingin mendapatkan anak. Karena aku ingin anak. Karena aku ingin anak. Karena anak adalah hidup aku. Untuk menjaga aku di saat aku susah, di saat aku sakit, di saat aku lemah, di saat aku tidak berdaya, di saat aku tak ada kekuatan. Tapi anak aku sudah diambil sama Mustaqim, mantan suami aku. Anak aku sudah diambil satu. Sekarang satu lagi mau diambil, anak kedua. Lalu aku bilang dengan Mustaqim, mantan suami aku, langkahi dulu mayat aku, Bang Mus. Kalau Bang Mus mau ambil anak aku kedua, karena anak pertama abang sudah melangkahi mayat aku, Bang. Aku bilang gitu. Sekarang anak kedua kalau udah besar dia kakak pernah ambil, langkahi dulu mayat aku. Aku akan membuat surat cerai. Aku akan membuat surat cerai dan membuat kakak baru. Aku bilang gitu. Lihat aja kau. Aku bilang begitu. Lalu hati aku sangat sakit banget dengan perkataan Mustaqim untuk memisahkan aku dari anak aku. Gara-gara aku balik Kristen. Sekarang siapa yang bersalah? Aku atau dia? Siapa yang sekarang menderita? Aku atau dia? Jangan mentang-mentang aku ada duit simpanan untuk masa depan anak dan seenaknya tidak bertanggung jawab. Aku tidak mau seperti itu. Memang dulu ada rezeki anak waktu anak pertama.
Tahun 2013 aku menikah. Memang ada rezeki anak. Tapi semua rezeki anak sudah aku bangun rumah. Aku tidak gunakan untuk kebutuhan makan, untuk keperluan makan. Aku tidak gunakan. Aku tidak mau rezeki anak aku digunakan untuk keperluan makan. Aku mau usaha dari suami aku. Tapi karena mata suami aku tidak ada rezeki, susah orang memasukkan suami aku kerja. Makanya aku buang rezeki anak aku dengan membangunkan rumah. Dengan rezekinya 15 juta, 10 juta atau 15 juta. Rezeki anak aku simpan 10 juta. Aku bangunkan rumah di sebelah rumah orang tua aku tahun 2016. Sesudah rumah itu selesai, kami balik kampung ke Pulau Burung, ke Danai. Apa yang terjadi di Danai? Aku mengatakan sama Mustaqim, dengan mantan suami aku sudah balik Kristen Bang Mus. Aku sudah bercerai sama Abang. Maafkan aku Bang, kalau aku sudah tidak mencintai Abang lagi. Abang tidak pernah memberi aku nafkah atau uang. Maafkan aku. Abang suruh aku makan harta orang. Abang suruh aku mencuri makanan orang. Sebenarnya bukan itu yang aku mau. Aku malu kalau Mustaqim yang buat gitu sama saudaranya sendiri tidak apa-apa. Ini sama aku yang disampaikan sama kakak iparnya. Apa tak pahit rasanya. Dia nyakitkan hati aku. Dia cakap aku datang saat butuh. Aku datang saat butuh cuma sesuap nasi. Aku mencuri makanan dia. Aku makan harta dia. Aku tak pernah dibilang gitu sama orang tua aku. Aku tak pernah dibilang gitu sama orang tua. Makanya aku bilang sama Mustaqim, ingat keluarga engkau. Mustaqim sudah mempermalukan aku. Ingat, aku tak akan pernah balik ke Pulau Burung lagi. Aku tidak akan mengenal Pulau Burung Sungai Danai. Aku tidak akan datang ke sana. Ingat itu. Aku mengancam Mustaqim, mantan suami aku. Aku tidak akan pernah balik lagi ke Danai, ke Pulau Burung dari tahun 2016. Tapi anak aku yang pertama umur 8 tahun, sekarang 809 tahun. Dia lahir tanggal, anak aku yang pertama lahir tanggal 3 April 2014. Tak lama lagi ulang tahun anak aku, 3 April 2014. Aku rindu dengan anakku Aprian. Setelah 2016, aku balik ke Pulau Burung Sungai Danai. Terjadi peperangan yang sangat memalu-malukan. Dan sampai tidak aku injak, tak aku kenal. Saking bencinya aku, saking dendamnya aku. Aku balik ke Karimun. Di Karimun aku tidak dikasih ongkos pulang ke Karimun, tak dikasih ongkos. Jangankan ongkos untuk makan aja tak kasih. Dia tak balik dengan aku, tapi aku balik sendiri. Aku balik sendiri sama anak aku yang pertama aku balik sendiri dengan anak aku yang pertama.
Setelah anak aku yang pertama, aku balik sama dia. Setelah aku pulang, bawa anak aku yang pertama, Mustaqim tak ikut. Tak ada ditinggalkan uang, tidak dikasih ongkos balik. Terjadilah besoknya angin pitung meliung mengempaskan rumah aku yang baru aku bangun 10 juta. Yang aku impikan hancur semua. Aku mulai dari nol lagi. Untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan adalah rumah. Aku mulai dari nol lagi. Dari tahun 2016 gempa itu datang, angin pitung beliung itu datang. Bukan gempa tapi angin pitung beliung itu datang. Untung aja tidak ada korban yang terjadi pada kami. Tidak ada korban. Yang ada rumah aku hancur. Rumah aku hancur 10 juta. Rumah orang tua aku juga hancur. Mustaqim tak ada melihat aku menderita. Aku menangis memanggil anak aku. Rumah aku hancur. Kenapa Engkau hancurkan aku, Tuhan? Gara-gara aku balik Kristen. Sekarang terjadi angin pitung beliung. Aku sangat ketakutan. Setelah berapa hari kejadian itu, seminggu atau berapa hari, datanglah polisi, pihak Kepri, orang TNI, pemerintah, datanglah melihat terjadi angin pitung beliung di rumah masing-masing. Ada 5 rumah yang kena angin pitung beliung. Lalu dibantu berubah semua barang-barang yang diberikan. Tapi aku seperti tidak terima semua yang diberinya. Apa yang diberinya? Sembako, pakaian, selimut, anduk, sarung, bedak, parfum, sabun. Aku tidak terima. Kalau dihitung-hitung cuma 1 juta 2 juta yang dibantu. Bukan aku tidak bersyukur dibantu 2 juta 3 juta dengan macam gitu. Beras, mie, 1 kardus telur, 2 juta 3 juta yang dibantu. Aku tidak menginginkan ini, Tuhan. Aku menangis dalam hati. Jangan dengar rumahku hancur. Aku menangis sendiri berseduh-seduh. Aku bilang aku bukan tidak bersyukur, Tuhan. Bukan ini yang aku mau dibantu. Tapi tidak ada yang tahu hati aku. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu hati aku, apa yang aku inginkan. Setelah berapa hari kemudian, datanglah orang ramai-ramai untuk membantu, memberikan uang kepada orang tua aku. Dibantu rumah dibangkitkan. Dibangkitkan rumah orang tua aku. Yang bantu itu bukan pemerintah yang bangunkan rumah orang tua aku, tapi marga-marga Manurung
perkumpulan Batak-Batak yang membantu sebesar 30 juta. Apa tak sedih hati aku dibantu? Kenapa bukan aku yang dibantu? Kenapa orang tua aku dibantu? Emang rumah orang tua aku terkena juga hancur, tidak banyak, cuma atapnya aja. Tapi kalau aku semua dari dinding, pondasi sampai ke seng, tidak sama dengan orang tua aku. Kalau orang tua aku cuma seng aja, tapi rezeki orang tua aku dibantu sama marga-marga Batak, perkumpulan Batak, forum-forum Batak. Aku menangis terseduh-seduh. Tidak ada yang tahu hati aku, apa yang aku inginkan, Tuhan. Aku mengingat tahun 2016. Keinginan aku tidak tercapai untuk bangun rumah. Aku dimulai dari nol lagi. Makanya aku setia sama Tuhan untuk melakukan ibadah aku. Dengan aku sudah kembali Kristen, terseduh-seduhlah aku menangis mengingat kejadian angin puting beliung. Lalu aku bilang, Tuhan, berikan aku kesabaran, kuatkanlah aku. Jangan mengingatkan aku dengan penderitaan yang sangat pahit. Lalu bulan berganti bulan, sudah selesai angin puting beliung. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berganti. Aku melahirkan anak aku yang kedua di bulan Agustus 2016. 2016 bulan Agustus aku melahirkan anak aku yang kedua. Tapi aku tidak mendapatkan sesuatu. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang berharga. Impian aku sia-sia. Aku teringat lagi dan menangis terseduh-seduh. Lalu aku telepon suami aku. Aku bilang sama suami aku, anak kedua sudah mau lahir, Bang Mustaqim. Datang Bang Mustaqim membayar administrasinya. Aku tak ada uang untuk membayar administrasi. Orang tua aku ada menemankan aku di saat aku susah, di saat aku melahirkan. Dari anak pertama dan anak kedua, orang tua aku selalu ada di saat penderitaan aku. Suami aku tak ada, aku menderita. Dia balik kampung. Dia enak-enak di sana, makan uang sendiri. Selalu dia mengatakan tak ada uang. Aku bilang, apa tak sakit hati aku mengatakan itu? Dia lalu aku telepon. Dia tidak ada jawab. Malah dimatikan HP-nya. Lalu aku telepon lagi, yang ada suara perempuan. Lalu aku pun bingung, itu siapa? Tapi aku tidak mengasih tahu dengan orang tua aku kalau ada suara perempuan. Waktu anak aku kedua, bulan 8 Agustus bulan 8, tanggal 27 Agustus 2016. Aku tidak mengatakan apa-apa sama orang tua aku kalau
kalau ada perempuan yang aku ngomong, perempuan itu mengatakan mustaqim tidak ada, lalu dimatikan HP-nya. Lalu aku telepon lagi, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Aku menangis terseduh-seduh di belakang orang tua aku. Terseduh-seduh aku menangis. Aku tidak mau mengasih tahu penderitaan aku. Lalu aku hadapi sendiri. Setelah aku melahirkan anak kedua aku, tanggal 27 bulan 8 Agustus 27 Agustus 2016. Aku melahirkan. Lalu orang tua aku membayarkan administrasi. Setelah sampai di rumah, aku masih bilang, aku tidak boleh bergerak berapa hari. Tapi aku tidak bisa terus-terus seperti ini. Karena orang tua aku sibuk dengan jualan untuk melayani orang beli. Aku bekerja, aku mengerjakan sendiri. Aku mengerja sendiri. Lagi bilang, aku angkat air, aku mandikan anak aku kasih makan anak aku. Hari berganti hari, terus berganti. Itulah yang aku lakukan. Memandikan anak aku, kasih anak makan, menyusui anak aku. Lalu sampai menangis-nangis terseduh-seduh. Setelah itu, anak aku pun ikut menangis melihat mamanya menangis. Lalu setelah anak aku berumur, setelah itu aku pergilah mencari uang. Umur anak aku 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tak tahu berapa bulan. Aku pergi cari makan, cari uang untuk makan, untuk beli susu anak aku. Memang orang tua aku kasih susu SGM berapa kali, tapi aku tidak mau, masih tergantung sama orang tua aku. Lalu aku mencari uang dengan berjualan martabak telur. Aku tinggalkan anak aku sendiri. Aku suruh adik-beradik aku menjaga. Lalu orang tua aku marahi aku. Kata dia, tak usah lagi aku berjualan, anakku asyik naik terus, katanya gitu. Setelah itu aku masih tidak mengira orang tua aku. Lalu aku bawalah berapa hari anak aku berjualan, dengan menggendong-gendong anak aku. Tapi tidak ada yang membeli jualan aku. Pertama jualan memang laku sebulan 2 bulan. Setelah 3 bulan 4 bulan, tidak ada yang membeli jualan aku. Lalu aku tidak jualan lagi. Tapi sebelum jualan aku tak laku, ada yang mengatakan ke aku, bilang dengan aku,
Ada yang mengatakan dengan aku, "Tante, jualan tante minyak goreng babi ya? Tante tak mandi ya? Tante orang apa? Agama apa tante? Siapa nama anak tante?" Pertanyaan anak-anak sekolah TPA. Dari pagi sampai sore aku jualan. Itulah yang ditanya sama anak-anak TPA di Telaga Riau. Telaga Harapan aku jualan di sekitar tempat tinggal aku. Lalu aku bilang, emang minyak goreng babi ya aku jual? Aku bilang itu, aku kan beli di minimarket. Gimana cerita dia minyak goreng babi? Tante, kata orang tante busuk tak mandi. Lalu orang tua anak itu marah sama anaknya. "Tak usah membeli barang ibu tuh," katanya gitu, "nanti sakit perut." Apa tak hati aku marah terhadap mereka. Lalu jualan aku tak laku. 4 bulan, 3 bulan. Aku kecewa, aku putus asa, jualan aku tak laku. Padahal aku jualan untuk membeli susu anak aku. Tapi tidak ada yang tahu hati aku. Setelah berapa bulan aku tidak jualan, aku beristirahat dulu. Lalu mulailah aku jadi pemulung. Dari tahun 2016 aku jadi pemulung. Karena itulah bisa aku lakukan untuk anak aku, untuk membeli susu. Karena jualan aku sudah tidak laku lagi karena dijatuhkan. Setelah itu aku mulung untuk berapa bulan, entah bulan 11 atau bulan 10 aku mengulung. Aku pun tak ingat, pokoknya 2016 aku mengulung. Setelah aku mulung, aku mencari untuk beli susu anak aku yang kedua. Satu hari dari pagi sampai ke sore aku dapat 50.000. Bukan banyak. Gaji pengulung, jualan barang-barang perosokan bekas. Sampailah anak aku besar 3 tahun. Sampailah dia besar 3 tahun. Setelah 3 tahun sampai besar anak aku dari 2016, 17, 18, 19, 20. Sampailah umur anak aku 5 tahun. 5 tahun atau 4 tahun. Aku 5 tahun lah, 5 tahun. Sampailah 5 tahun 2020. Aku udah ganti kerja. Aku tak mau. Aku cari kerja lain lagi. Bukan tak mau kan. Aku mau kerja lain lagi, mencari kerja sampingan. Karena satu hari 50 tak mencukupi untuk anak aku. Belum lagi untuk makan, belum lagi untuk susu. Jadi aku mencari kerja lain lagi untuk tambahan. Setelah aku mencari kerja yang lain, aku lihat ada pengamen. Aku tengok ada pengamen malam-malam. Aku memberi sedikit uang aku, 2.000. Lalu aku berpikir untuk mengikut-ikut dia, ikut-ikutan. Karena aku pernah
menyanyi di organ kalau orang nikah. Di situ juga aku teringat aku dapat uang saweran. Kalau aku manggung di pesta nikah, aku dapat 100, aku dapat 150. Cuma 1 lagu, 2 lagu, aku dapat segitu, lumayan lah, aku bilang itu. Karena aku teringat aku jadi saweran di panggung. Setelah aku melihat malam-malam orang ngamen, aku jadi ikut-ikutan. Lalu aku jadilah ngamen. Aku siapkan mental aku tahun 2020 demi anak aku usia 5 tahun, 4 tahun tak 5 tahun. Aku siapkan mental aku. Karena uang pemulung tidak mencukupi. Sebelum aku jadi pengamen 2020, sebelum aku jadi pengamen tahun 2020, 2016 aku pemulung. Sudah ada orang yang tidak senang dengan aku, orang yang iri, yang dengki dengan aku. Mereka menghancurkan aku, mereka membuat aku menderita. Apa yang diperbuat mereka terhadap aku? Mereka melempar rumah aku 2016. Kaca dan seng habis kena lempar sama teror-teror setiap malam. Di bulan puasa 2017, aku tidak akan bisa tenang kalau tidak tahu orangnya, wajahnya tak aku kenal. Aku belum bisa tenang, belum bisa aku dapatkan orangnya. Lalu aku melaporkan ke polisi, tapi polisi tidak menolong aku. Gimana dia mau menolong aku? Bukti tak ada, orangnya kita tak tahu siapa yang mau dicari. Lalu aku pasrah, rumah aku dilempar, aku pasrah sama teror-teror yang jahat, yang buat kriminal. Tahun 2017, lalu aku, setelah aku capek untuk mengejar mereka, untuk menangkap mereka, capek aku biarkan, aku pasrah. Habis semua mereka buat ke rumah aku. Lalu mereka harus membayar dengan kematian. Datanglah pikiran jahat aku, melanggar perintah Tuhan. Apa yang aku langgar perintah Tuhan? Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku sudah mengabdi denganmu, sudah setia samamu. Kenapa Engkau tidak menolong aku di saat aku kesusahan, kesulitan minta tolong? Kenapa Engkau tidak melakukan sesuatu untuk aku? Kenapa Tuhan sampai aku menangis darah menyembah Engkau Tuhan? Kenapa Engkau tidak membalasnya Tuhan? Di saat mereka melempar rumah aku terus menerus. Setelah itulah datang pikiran jahat aku untuk membalaskan dendam aku yang tergores di sini, di dada. Aku melanggar perintah Tuhan, yaitu
Jangan menyembah patung. Aku melanggar perintah Tuhan. Yang pertama, aku melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, aku melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, Shalom teman, tulis di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu. aku melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, karena saking marah dan saking dendam, tentang 10 perintah Allah. aku melanggar perintah Tuhan. Anak-anak yang baik, sebelum memulai sesuatu, marilah kita berdoa. Aku siap dihakimi sama Tuhan 10 karena aku perintah sudah Allah melanggar atau perintah Dekalog Tuhan. merupakan hukum Taurat yang diberikan Allah kepada umat Israel lewat Musa di Gunung Sinai. Bisa kita baca dari Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Bagian pertama, perintah nomor 1, 2, dan 3 mengatur perintah Allah tentang manusia kepada Allah. Bagian kedua, perintah nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 1 sampai dengan 17. Bagian pertama, perintah nomor 1, 2, dan 3 mengatur perintah Allah. Mana ya perintah Tuhan nih? Aku melanggar perintah Tuhan. Yang pertama, aku melanggar perintah yang kedua. Janganlah, apa ya perintah Tuhan yang kedua? Aduh, bingung aku. Apa ya? Lupa aku. Tunggu aku lihat YouTube dulu. Perintah Tuhan yang kedua. The Bible is God's word to us. When we read or listen to it, Kadang aku tidak paham tells us what's juga, true and tak helps us live ingat. a better Kadang-kadang life. aku tak ingat juga firman Tuhan. The Bible app can give God's word a voice in your life every day. You'll find thousands of free devotionals, videos, and more, all designed to help you explore what the Bible says. Discover together with friends and share your journey along the way. Get the Bible app today at bible.com/app. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dahlan. Dasar kita 10 hukum Taurat dan maksudnya. Aku sudah melanggar perintah Tuhan. Aku sudah melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah
Inilah perintah Tuhan yang pertama sampai yang ke-10. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Aku sudah meninggalkan Tuhan aku demi cinta. Aku sudah melanggar perintah Dia. Hanya gara-gara tidak direstui sama Tuhan, orang tua, dan tidak bisa tidak kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau ditakwa kepadanya. Aku sudah melanggar titah yang kedua. Aku sudah melanggar titah yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada. Maksudnya adalah kita harus kepadanya. Untuk menyembah atau bertakwa kepadanya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Aku melanggar perintah yang kedua. Kenapa aku melanggar perintah yang kedua? Titah kedua, aku melanggar perintah Tuhan yang kedua. Aku pergi ke dukun untuk memberi pelajaran kepada musuh-musuh aku. Karena di saat hidup aku hancur, teror-teror itu datang menghancurkan rumah aku. Aku berseru sama Tuhan. Tuhan tidak ada datang untuk menolong aku. Aku menyembah Dia sampai menangis. Aku bilang, Tuhan, aku ingin Engkau turun tangan untuk membalas perbuatan mereka. Mereka berbuat jahat kepada rumahku setiap hari. Engkau di mana, Tuhan? Orang jahat itu memampiri aku, lalu mengatakan dengan aku, mana Tuhan kau? Tak ada Tuhanmu. Tuhanmu itu mati. Hati aku sakit, tidak ada yang menolong aku. Aku juga tidak bisa menuduh mereka yang mengatakan itu kalau mereka yang melempar. Tapi mereka merasa kuat sampai mereka mengatakan itu sama aku. Lalu datanglah pikiran jahat aku untuk melanggar perintah Tuhan yang kedua. Jangan menyerupai apapun yang ada di langit atau yang bumi atau yang aku melanggar. Lalu aku bawa Harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau ditakwa kepadanya.
Disitulah aku melanggar perintah Tuhan tidak yang kedua. Aku melanggar perintah yang kedua dengan membawa dukun untuk memberi pelajaran kepada musuh-musuh aku. Memang kita tidak bisa menghakimi musuh kita, tapi Tuhan yang menghakimi. Tapi bukan aku yang menghakimi, tapi setan di dalam diri dialah yang menghakimi. Aku bawa dukun untuk aku bayar. Berapa aku bayar? Sudah berapa banyak aku memakainya? Sudah ketiga kali, 2 kali atau 3 kali. Mereka lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Buktinya saja, tak ada kejadian-kejadian aneh, tidak ada kejadian-kejadian teror lagi yang memampiri rumah aku, karena aku bawa hantu di rumah aku. Walaupun aku berteman dengan hantu, aku tidak akan takut, karena yang menghakimi adalah Tuhan. Aku tidak takut, tapi aku takut sama Tuhan. Makanya aku bawa hantu, tapi hantu tidak akan mendatangi orang Kristen yang beriman. Aku yakin hantu tidak akan pernah mencelakakan aku. Tidak akan pernah. Aku akan melawan hantu peliharaan aku. Kalau sampai aku musnah dari bumi, aku tidak takut sebelum dendam aku terbalas. Memakai hantu untuk memberi musuh-musuh aku sakit atau mati. Siapa musuh-musuh aku? Orang yang sudah melempar rumah aku, yang sudah menghancurkan rumah aku. Dari keturunannya akan mati. Akan mati dari keturunannya. Aku bersumpah demi setan, demi dukun, dan demi orang tua aku yang sudah menolong aku. Kenapa teror-teror itu datang waktu aku ngulung tahun 2016? Kenapa dia datang? Kenapa? Karena dia iri, dengki, dan sakit hati sama aku. Tapi mereka harus membayar satu persatu dimanapun mereka berada. Sampai ke akar-akar, aku tidak akan pernah memaafkan mereka sedikit pun kalau mereka tidak minta maaf ke aku. Aku tak akan pernah memaafkan mereka kalau mereka tidak minta maaf dengan aku. Biar saja mereka mati dengan kuburan tidak tenang. Karena mereka harus dihantui
dengan rasa bersalah mereka terhadap aku. Setelah kejadian 2016 sudah lewat, 16, 17, 18, 19, 2020 sudah tidak ada. 2020 kejadian, mulailah aku menyanyi, tapi di memori aku masih terpendam masa lalu. Belum tahu aku siapa teror-teror yang merusakkan rumah aku. Sampailah tahun 2023. Sampai ke akar-akar pun aku tidak akan pernah memaafkan dia. Walaupun aku tidak tahu siapa mereka. Mereka harus membayar dengan kematian mereka. Kalau tidak minta maaf dengan aku mati atau hidup, aku akan menjadi kuntilanak. Dan aku akan hidup untuk membalaskan dendam aku terhadap mereka. Aku bersumpah, mau mereka susah, mau mereka suku apa, mau mereka berpangkat, mau mereka kaya, aku bersumpah demi dukun setan atau demi apapun, mereka harus mati. Kematian mereka harus membayar. Aku bersumpah 2020 ini aku menyanyi, mengamen untuk membangkitkan rumah aku lagi yang dihancurkan kaca dengan seng. Aku ingin membangkitkan lagi. Gimana mereka menghancurkannya? Aku mulai dari nol. Belum lagi aku membetulkan rumah orang tua aku yang dihancurkan. Ditambah rumah aku yang belum jadi kena angin pitung beliung. Aku mau perbaiki. Belum lagi rumah orang tua aku yang ditempati. Banyak yang aku ingin mencari, banyak impian yang aku ingin cari, tapi tidak tahu orang hati aku. Mereka marah dengan pekerjaan aku, sampai mereka jatuhkan aku tahun 2023 ini. Makanya tahun 2023 ini 3 bulan 2023, 3 bulan tahun 2023 ini aku sudah dijatuhkan sama orang. Barang rosokan aku tidak diterima, tidak dibeli sama penampungan barang. Aku disuruh jual tempat lain, padahal aku sudah lama jual barang di situ. Tapi kenapa malah kata-katanya menyakitkan hati aku? Emang aku salah apa? Itu yang aku bingung, yang ingin mencari tahu. Dan tidak mengerti apakah dia tahu Facebook aku yang aku selalu posting. Apakah itu yang membuat dia sakit hati? Tapi tak mungkin. Aku juga tak nyangka kalau dia ikut terlibat juga. Aku tak nyangka kalau sampai dia ikut terlibat juga.
dalam teror-teror itu. Saking marahnya dia kepada aku untuk membalaskan dendam merekanya, untuk membalas dendam juga mereka terhadap aku. Jadi sama-sama membalaskan dendam. Kita lihat saja siapa yang kuat. Kalian pakai persugihan berapa banyak, kalian tidak akan bisa memusnahkan aku. Karena aku tidak takut sama apa kalian perbuat ke aku. Karena aku dilindungi sama Tuhan. Tapi kalau kalian akan musnah dengan kejahatan kalian sendiri, aku bersumpah kalian harus membayar dengan kematian, dengan bersalah, dengan perbuatan kalian harus membayar dengan kematian. Kalau ingin aku memaafkan kalian, kalian harus minta maaf kepada aku dengan berlutut di kaki aku. Aku tidak minta tanggung jawab kalian. Aku tidak minta ganti rugi kalian. Tapi aku minta kalian berlutut di kaki aku. Itu yang aku minta. Aku tidak menghakimi kalian. Tapi Tuhan yang menghakimi kalian. Tapi kalau yang aku bawa hantu untuk memusnahkan kalian, itu perbuatan kalian sendiri yang terlalu jahat. Cepat dibalas. Cepat dibalas sama Tuhan. Cepat dibalas sama perbuatan kalian. Karena Tuhan membalas manusia itu lambat. Tapi kalau pesugihan itu cepat dibalasnya. Makanya banyak orang kena penyakit. Dan ada juga yang mati. Tapi pun aku tidak peduli juga. Entah anak cucunya yang berbuat, jadi saudaranya yang mati, mamanya, bapaknya, atau siapanya, kakaknya, ataukah dia. Tapi aku mau anaknya yang mati, bukan yang tidak bersalah yang mati. Yang bersalah yang harus mati, yang membayar. Harus yang bersalah yang mati. Aku tidak menghakimi musuh aku. Tapi aku sakit hati dengan perbuatan mereka. Tidak dapat menghakimi mereka. Peliharaan akulah yang menghakimi mereka. Ya, peliharaan akulah yang menghakimi mereka. Di mana mereka sekarang, apa yang mereka perbuat? Mereka harus dibayar dengan peliharaan aku.